Ya, baik, rekan-rekan, selamat malam. Kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk minggu pertama dan minggu kedua bulan Februari, ya, bulan Februari 2026 ini. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh, rekan-rekan semua, mari kita bersatu hati dan memulai persiapan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali Kau kumpulkan untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di kelas Daniel sampai dengan Musa untuk minggu pertama sampai dengan 2 Februari yang akan datang. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, kita akan melihat materi kita untuk yang minggu pertama bulan Februari, pas banget tanggalnya tanggal 1, begitu ya. Ini judulnya adalah Cinta Gembala yang Nggak Main-Main. Ya, Cinta Gembala yang nggak main-main, tapi kalau kita melihat bacaannya mungkin kita akan gemetar karena 18 ayat. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, setelah membaca dan memperhatikan, ini sebenarnya bisa kita cutting, ya, supaya kesan cinta gembala yang nggak main-main itu semakin nyata gitu ya. Nah, potongannya gimana? Potongannya kita akan mulai membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat 18 gitu ya. Nah, karena ini pendek, cuma sekitar 7 ayat, saya minta tolong satu orang aja, sukarelawan atau sukarelawati yang dengan rela hati dan tanpa paksaan mau menolong kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan ini dari ayat 11 sampai dengan ayat 18. Silakan, barangkali ada satu orang yang bisa membantu. Siapa? Baik Bu, silakan. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikannya nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka mendengar suaraku. Dan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambil dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita. Baik, terima kasih Bu Samtini. Nah, rekan-rekan semua, ini bacaan yang familiar gitu ya buat kita, Yohanes 10, identitas soal Yesus sebagai gembala. Ya, kalau kita perhatikan di sini, Yesus itu mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang gembala yang baik dari ayat yang pertama ya. Karena sebenarnya ada dua transisi di sini. Yang pertama dia adalah pintu ya. Akulah pintu. Akulah pintu, kalau di TB lama itu akulah pintu di ayat 9 ya. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padaku. Nah, di transisi yang kita baca, dari pintu Yesus mengatakan bahwa aku ini gembala.
berarti ini menunjukkan ada shifting point, ada perubahan cara pandang. Kenapa? Karena kalau kita bicara pintu, berarti Yesus itu tugasnya hanya mengantara saja, hanya menjadi pintu. Dia tidak menolong orang-orang itu untuk masuk. Dia tidak menggerakkan mereka untuk masuk. Karena hanya sebagai pintu. Dia cuma terbuka dan tertutup, sifatnya pasif. Tidak menggerakkan sesuatu. Nah, di dalam bagian ini Yesus mengatakan bahwa dia itu tidak hanya menjadi pintu bagi kita untuk sampai kepada keselamatan, tapi dia juga yang menggerakkan. Makanya dia menggunakan identitas apa? Gembala. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Yesus itu menggunakan istilah yang sangat familiar di dalam kehidupan umat Israel. Kalau gembala itu beda dengan upahan. Secara tugas, gembala itu dia lebih care sama dombanya karena apa? Karena gembala itu menggembalakan dombanya yang menjadi miliknya sendiri. Dia akan lebih dekat dengan domba-dombanya. Dia mengenal domba-dombanya itu. Bahkan ketika dia memanggil domba-domba itu dengan suaranya, domba-dombanya datang ke dia. Nah, apa beda dengan upahan? Upahan itu biasanya dimiliki oleh para peternak atau gembala yang tarafnya lebih tinggi. Yang dombanya itu jauh lebih banyak. Ya. Sehingga apa? Dia nggak bisa menggembalakan sendiri. Kalau gembala itu maksimal 100, kalau udah upahan berarti itu udah peternakan gede. Biasanya mereka akan memberi si tuannya itu akan mempekerjakan upahan. Dan karena dombanya banyak, tuannya itu nggak terlalu care. Ya mau kenal sama dia, nggak kenal sama dia, upahannya kabur di tengah jalan, dombanya kurang, nggak masalah. Karena apa? Dombanya banyak. Nah, ini penggambaran yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa? Yesus menggambarkan begini. Walaupun dombanya itu banyak. Walaupun dombanya banyak dan Yesus punya kekayaan yang unlimited. Tajir melintir gitu ya bahasa gampangnya ya. Dia bisa mempekerjakan upahan-upahan. Tapi permasalahan satu, kalau dia mempekerjakan upahan maka dia nggak akan dekat sama dombanya. Sedangkan Allah tuh ingin apa? Allah itu ingin mendekatkan diri kepada umatnya. Allah merindukan momen seperti waktu di mana manusia dan segala ciptaan belum jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia bisa ada di mana aku berada, kamu pun berada. Mindsetnya di situ. Mindsetnya. Nah, ini yang diwartakan oleh Yesus bahwa walaupun gembala atau domba-domba gembalaan Allah itu banyak, tapi dia mau kerja keras. Dia mau mendekatkan diri. Dia mau menjaga kita, bahkan turun tangan untuk menolong kita. Makanya ini yang menunjukkan bahwa cinta gembala kita, yaitu Yesus Kristus, itu nggak main-main. Karena apa? Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia dengan kita. Dia bahkan mau datang jauh-jauh dari tempatnya yang jauh itu menjumpai kita yang hina-dina ini. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari cerita ini dan tekanan? Nah, ini yang mau kita tekankan kepada anak-anak. Kalau Yesus saja mencintai kita dengan begitu rupa, masa kita nggak merespon cinta itu dengan kasih kepada Allah yang juga begitu luar biasa. Melalui cerita ini kita mau mengajak anak-anak itu bersyukur. Yang pertama, karena Tuhan mengenal setiap mereka. Yang kedua, bersyukur karena Tuhan yang menciptakan mereka secara baik adanya. Yang ketiga, mereka bersyukur karena Tuhan yang jauh itu mau mendekatkan diri pada mereka. Menunjukkan cintanya yang gak main-main. 3 tujuan inilah yang akan teraplikasi ketika anak-anak merespon itu dengan kerinduan mereka. Kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tidak hanya mengenal Tuhan sekedar sebagai Allah di dalam lingkup pemikiran, tapi juga benar-benar di dalam hidupnya mereka merasakan perjumpaan pribadi atau yang kita kenal dengan sebutan personal encounter dengan Tuhan dalam pengalamannya. Di tengah keterbatasan mereka, di tengah mungkin pendeknya pemahaman mereka, di tengah mungkin sedikitnya pemikiran mereka. Kita ajak untuk bagaimana
merasakan hadirat Tuhan yang menjangkau mereka dengan cinta dan kasih-Nya yang begitu rupa. Sebab Dia tidak main-main untuk mencintai sekaligus mengasihi. Nah, ini yang semakin dinyatakan di dalam ayat hafalan kita, Bapak Ibu Saudari, di mana diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tinggal kita sesuaikan dengan versi TB2. Ya, lagu-lagunya ada di sebelahnya, dan untuk materi ayat hafalan dan juga lagu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan rekan-rekan. Ada respon, tanggapan, atau sejenisnya? Aman semua? Aman, Pak. Ya, kalau aman, Bapak Ibu Saudari, maka kita masuk kepada sesi aktivitas. Nah, aktivitasnya untuk anak-anak gitu ya. Saya sih pengen mainnya kelas Daniel Esther Daud itu main Simon Says tapi pakai begini nih. Ya, ada dekorasinya nih, gitu ya. Nah, jadi eh, bisa kita main kayak gini gitu ya. Main ular naga panjang, baris, sesuai barisan paling depan, dan berperan sebagai pencuri ya. Kalau yang di kelas batita paling yang udah bisa jalan aja kita ajak main. Kalau memang orang tuanya mau join, sok mangga orang tuanya join gitu ya. Nah, ini kita nanti mainin ini di mana setiap anak-anak memakai topi domba yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak orang mau demo tapi ini demo gambarnya partai domba gitu ya. Nah, itu pakai di kelas Daud, di kelas Esther, di kelas Daniel, pakai seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang kelas Yeskiel dan juga Musa, untuk aktivitasnya itu adalah ini ya, seperti ini ya. Bagikan kertas berbentuk domba, minta mereka menuliskan nama, hias domba dengan kapas dan warna. Di bawah tulis 2 hal yang mereka lakukan untuk mengenal Allah lebih dalam, dan seterusnya. Ya, ini yang kelas Yeskiel dan kelas Musa. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk aktivitas? Aman semua rekan-rekan aktivitas? Aman, Pak. Oke, kalau aman, kita lanjut ke minggu berikutnya dengan tema Yesus hibur duka jadi suka. Bacaan diambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Karena ini bacaannya singkat, jadi saya butuh 1 orang saja begitu ya untuk membacakan bagian ini. Lukas 7 ayat 11 sampai 17, mungkin ada 1 orang sukarelawan atau sukarelawati yang mau menolong kita membacakan bagian ini, dipersilakan. Oke, silakan Kak Romai. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu,
Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian sabda Tuhan. Ya, terima kasih, Kak Roman. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini adalah momen di mana Yesus melakukan karya mujizatnya yang disediakan bagi setiap orang dan benar-benar menghiburkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini tragis sekali orang di sini gitu ya. Kalau kita lihat karakternya, ada seorang di mana Yesus pada saat itu ketemu ada orang yang lagi diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini miris banget gitu ya, karena kita melihat bahwa ini ada keterangan anak tunggal ibunya. Berarti anak yang bisa kerja, karena kan yang dianggap itu kan laki-laki gitu ya Bapak Ibu, yang boleh kerja itu kan laki-laki kalau di masyarakat zaman itu. Masa depan dia tuh nggak ada. Karena apa? Ya anaknya meninggal gitu ya. Orang mati diusuk keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya sudah janda. Berarti apa ya? Ibunya selesai hidupnya. Dia nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, dan bahkan hanya mengandalkan hidup dari pemberian pemerintah yang cuma 2 peser itu, atau bernilai 1. Nah makanya di sini Bapak Ibu Saudari, Yesus yang mengenal mereka semua jauh lebih dalam daripada orang-orang di sekitarnya. Dia melakukan karya mujizatnya. Di mana di situ Yesus menghibur dulu. Kita lihat ada step-stepnya ya. Pertama, Yesus lihat ya. Ada melihat situasi. Ya, Yesus tuh melihat situasi. Dia lihat. Setelah situasinya dia lihat, dia tahu apa yang melakukan assessment dan apa yang harus dia lakukan, dia melakukan tindakan pertama, pertolongan pertama, yaitu dengan apa? Mengatakan, jangan menangis. Di situ jangan menangisnya nggak usah nangis, sabar, nggak gitu. Jangan menangis. Jadi ada sebuah statement yang punya power di situ. Kalau kita bilang anginnya ini angin bertekanan, kayak ban yang bocor. Jadi anginnya juas gitu ya. Jangan menangis. Tanda seru. Enggak, jangan nangis, Dek. Jangan menangis. Ketika dia mengatakan itu memang membuat di satu sisi Bapak Ibu ini juga saya lagi baca-baca juga gitu ya. Ternyata kalau orang yang lagi sedih disentak sedikit tapi dengan frasa yang pendek itu bisa mengalihkan perhatian dia. Minimal kita dapat 10 detik. Ya minimal. Karena apa? Kita mengalihkan perhatian dia, tapi bukan marah ya. Kalau orang marah maki-maki kan wah panjang ya. Satu kereta api Pangrango lewat kalimatnya gitu ya. Tapi kalau ini kan cuma satu frasa, terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah direct arahan, ya. Jangan, berarti nggak boleh. Yang menangis itu berarti arahan yang harus dikerjakan. Nah, apa yang nggak boleh dilakukan yaitu menangis. 2 kata itu udah cukup ampuh. Nah, makanya dia langsung dia sempat distract sebentar si ibu janda-janda itu gitu ya. Dan ketika dia setelah menenangkan janda itu, dia melakukan langkah ketiga. Tadi sudah pertolongan pertama, sekarang pertolongan yang dibutuhkan gitu ya. Ada 3 langkah nih. Melihat situasi, assessment. Yang kedua memberikan pertolongan pertama. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia memberikan pertolongan yang tepat. Yaitu apa? Dia menghampiri usungan itu. Dia ngomong apa yang memang dirindukan oleh janda itu. Bangkitlah. Membuat semua orang itu bangkit. Itu kan jadi membuat bangun gitu. Kok bisa bangun gitu ya. Nah itu kan menjadi kehebohan tersendiri gitu ya.
Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata, lalu Yesus menyerahkannya kepada ibu. 3 langkah efektif itu Bapak Ibu Saudari sangat menolong pelayanan Yesus dan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mendekat dengan kita, Allah yang tidak jauh. Karena apa? Dia mau mendatangi kita, dia mau assessment, ya. Dia mau melakukan sebuah karya di mana dia melahirkan karya itu lewat cara dia. Lewat cara dia yang mau mendekat pada kita. Saya kemarin habis servis mobil carry saya tuh di bengkelnya itu, di Tajur itu, ada tulisannya, saya lupa pakai bahasa Jepang semua. Genbu, genjutsu, gen apalah gitu ya. Intinya yang pertama adalah kalau ada kerusakan, karena itu bengkel gitu ya, kalau ada kerusakan, dia lihat dulu, kita datang dulu ke tempatnya, datang ke lokasi, lihat apa yang rusak. Setelah kita lihat yang rusak mobil, baru kita assessment. Setelah rusak assessment, kita langsung bilang, oh gimana caranya supaya mobil ini bisa kita assess lebih lanjut. Kita kasih pertolongan pertama, minimal mobil ini nyala dulu. Ya, teknis banget nih istilahnya. Habis mobil itu nyala, baru kita lakukan assessment terakhir, oh ini ternyata yang rusak, baru kita sikat di situ. Nah ini yang Tuhan Yesus lakukan. Bahwa dia melakukan assessment, dia mendekatkan diri pada kita bukan untuk mendeklar dirinya secara terang-terangan dengan kuasa, tapi justru dia mendeklar dirinya sebagai Allah yang mendekat, Allah yang mau dekat, Allah yang transenden sekaligus imanen, Allah yang benar-benar mau mendengar setiap keluhan manusia, walaupun dia punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman ini, kita mau mengajak anak-anak menyadari bagaimana Tuhan itu menghibur kita. Tuhan mau dekat sama kita, Tuhan mau mendekat sama kita, Tuhan mau menyapa kita. Oleh karena itu, kenapa dia mau menyapa? Karena dia mau menghibur. Oleh karena itu, kita harus merespon. Responnya lewat apa? Lewat doa kita, lewat ucapan syukur yang bisa kita keluarkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang juga semakin diperdalam lewat kita punya ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 86. Mazmur 86 ayatnya yang ke-17 bagian B, nanti tinggal disesuaikan saja dengan versi TB2, dan lagu-lagu pendukung juga sudah ada di sana. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau direspon, dipersilakan. Aman semua? Aman? Oke, kalau ada respon berarti saya anggap aman. Kita lanjut kepada bagian dari aktivitas. Untuk kelas Daniel, Esther, Daud, kayaknya enak nih. Tolong dibuatkan aktivitas ini ya, rekan-rekan. Ini tinggal dibuatkan saja, aktivitasnya sudah tersedia di sini, caranya juga ada, polanya ada. Kita bikinin aja, karena ini kan pengawasan orang dewasa gitu ya, jadi anak-anak udah tinggal tarik aja gitu ya, udah nggak repot lagi mereka untuk membangun dan membuat gitu ya, tinggal mereka dapat terima, lalu juga nanti tinggal mereka akan, walaupun kesannya kayak kok nggak ada aktivitasnya, ini mah bukan aktivitas karena kita udah kerjain, tapi sebenarnya karena kan ini adalah kita mau ngajak mereka main, ya. Dimana maknanya ini kan istilahnya dari yang menyedihkan, tutup mata. Kalau orang sedih kan biasanya tutup mata gitu. Nggak ada orang nangis matanya dibuka lebar-lebar gitu ya. Tapi kan ditutup matanya kalau sambil nangis dan sambil digosrok-gosrok gini kan mata itu. Nah,
ini kita mau mengajak bagaimana melihat Yesus itu benar-benar mengubahkan dari duka menjadi suka. Ketika ditarik ke atas, dia justru jadi melek gitu ya, tanda bahwa dia menatap. Tapi kalau ditarik ke bawah, berarti dia tutup gitu ya, tanda dia bahwa bersedih. Lalu untuk yang kelas besar, nah ini bikinnya yang kayak gini. Untuk yang untuk yang kelas yang skill dan kelas Musa. Ini bisa pakai aktivitas yang seperti ini. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk aktivitas? Jujur Pak, yang di kelas Daud kurang ngerti sih. Tapi nanti coba saya coba deh ya Pak. Oh, yang ini ya? Tapi nanti mungkin saya coba deh. Ini ada sumber dari ininya ya. Ada YouTube ya. dari ininya, linknya nih Kak, Pinterest. Jadi saya coba. Oke, siap Kak. Aman Bapak Ibu? Yang lain? Oke, kalau sudah aman rekan-rekan, maka persiapan kita beres di sini. Nah, untuk persiapan minggu ketiga dan keempat bulan Februari nanti kita akan lakukan wah ini tanggalnya cakep sekali. Sorry, salah tanggal. Di tanggal 7, karena ini kan materi kita 1 dan 8. Jadi kita nanti persiapan lagi tanggal 7 Februari ya. 7 Februari 2026 kita akan persiapan lagi untuk materi kita yang minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari tahun 2026 ini gitu ya. Dan juga rekan-rekan jangan lupa untuk nonton lagi, kita punya tayangan ulang. Karena persiapan jangan lupa jam 7 ya rekan-rekan, tiap jam 7 kita persiapan. Mudah-mudahan kita bisa lebih awal untuk masuk gitu ya, supaya kita bisa juga lebih cepat untuk menyelesaikan ini. Dan juga jangan lupa ditonton lagi rekan-rekan tayangan ulangnya yang ada di YouTube. Jangan lupa di-subscribe juga tayangan ulang channel YouTube kita biar rame gitu ya. Ingatin ke orang tua kelas kita juga agar mereka mengikuti media-media sosial GKI Cicurug yang dimana itu jadi tempat media informasi kita di masa kini. Itu aja mungkin. Apa ada tambahan dari rekan-rekan pengurus komisioner? Cukup, Pak. Cukup ya, Ci? Oke. Oke, kalau gitu kita akan tutup persiapan ini di dalam doa. Mari rekan-rekan kita bersatu hati dalam doa. Bersyukur Tuhan karena kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk mengajar di minggu pertama dan minggu kedua bulan Februari yang akan datang. Berkati ya Tuhan, karena kami sadar, kami tahu bahwa apa yang kami persiapkan ini jauh dari sempurna. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa menolong dan memperlengkapi bahkan menyempurnakan apa yang akan kami ajarkan kelak. Jika sebentar kami akan berpisah melanjutkan hidup kami, berkati ya Tuhan, dan biarlah apapun yang kami kerjakan setelah daripada ini, segala sesuatunya hanya untuk mulia nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Pak Sam. Malam semuanya. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam.